Bab niat. Malam yujmi'i syam qabla al-fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka sama sekali tidak ada puasa baginya. Jadi malam yujmi'i syam qabla al-fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka sama sekali tidak ada puasa baginya. Wajib bagi kita untuk berniat sebelumnya. Jadi wajib bagi kita untuk berniat sebelumnya. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar, dari Hafsah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda bahwasanya siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka sama sekali tidak ada puasa baginya. Nah, terkait niat ini pula, apakah niat itu perlu dilafadzkan? Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita melafadzkan niat puasa, itu tidak ada dalilnya. Sebagaimana pula melafadzkan niat salat, itu juga tidak ada dalilnya. Kalau ada lafadz-lafadz semacam itu, maka itu adalah buatan ulama, bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi itu adalah buatan ulama. Kalau Nabi SAW dan para sahabat tidak kita temukan melafadzkan nawaitu somagodin atau lafadz lain yang serupa. Karena prinsipnya niat itu ada di dalam hati. Andai hari itu, malam itu tidak mengucap nawaitu, tetapi makan sahur, maka puasanya tetap sah. Karena orang makan sahur otomatis niat puasa. Ada ndak orang makan sahur tapi ndak niat puasa? Ya, ada ndak? Ya, sarapan itu kepagian Pak kalau sarapan. Baik, maka kalau sudah makan sahur meskipun tidak membaca nawaitu, maka puasanya sah karena dia sudah niat puasa. Dan cara niat puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat sebelum fajar, sebagaimana dalam hadis ini, niat sebelum fajar. Karena kalau tidak meniatkan sebelum fajar, maka puasanya tidak ada faedahnya sama sekali, atau fala siyamalahu, tidak ada faedahnya sama sekali, atau tidak ada puasa baginya. Nah, cara yang kedua, sudah niat puasa sebulan sejak awal Ramadan. Jadi sudah niat puasa sebulan sejak awal Ramadan, sehingga meskipun malamnya itu lupa ndak sahur, maka puasanya tetap sah karena sudah meniatkan hendak puasa selama 1 bulan. Berarti sudah dianggap niat sebelum fajar, karena sejak awal sudah meniatkan puasa 1 bulan. Baik, kita lanjutkan bahwa di sini pentingnya untuk pasang niat, dan ini adalah untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa menyusul. Jadi niat itu kan harus di depan kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya nyusul. Jadi satu-satunya niat yang boleh nyusul itu ya puasa sunnah. Itu niatnya bisa menyusul, dengan catatan belum makan dan belum minum. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat kalau kita membaca hadis Nabi, di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari itu? Maka dijawab tidak ada. Maka beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. An Aisyata qalat, dari Aisyah berkata, semoga Allah meridhoinya,
Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Faqala, lalu Rasul bersabda, hal indakum min syai'? Apakah kamu punya makanan? Punya sesuatu? Ada sarapan enggak nih? Kalau bahasa kita begitu. Faqulna, maka Aisyah menyebutkan, kami berkata, lah, tidak ada. Jadi Rasul datang tanya makanan, ternyata Aisyah mengatakan tidak ada. Fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya akan puasa. Apa kata Nabi? Kalau begitu saya puasa. Summa atana yauman. Kemudian pada hari yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pula kepada Aisyah. Pada hari yang lain, yauman akhar. Faqulna, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Aisyah berkata, wahai Rasulullah, uhti lana haisun. Wahai Rasulullah, jadi kami diberi hadiah his atau makanan. Faqala, hari ini falaqad asbahtu shaiman faakala. Lalu Rasul bersabda, coba perlihatkan kepadaku hari ini, perlihatkan kepadaku makanan itu, sebab hari ini aku puasa. Lalu beliau makan. Jadi lalu beliau makan. Jadi puasa sunnah itu ada beberapa catatan dari hadis ini. Yang pertama adalah bisa diniatkan menyusul. Jadi yang pertama bisa diniatkan menyusul, sebagaimana pernyataan Aisyah tadi ketika ditanya oleh Rasul, hal indakum min syai', apakah kamu punya sesuatu? Maka dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Aisyah, lah, tidak. Maka Nabi berkata, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Jadi niat puasanya nyusul, karena memang hari itu belum makan. Nah, dalam kasus yang lain, pada hari yang lain Rasul tidak tanya makanan, karena memang Rasul sudah niat puasa. Tiba-tiba Aisyah menawarkan sesuatu, wahai Rasulullah, kami dapat hadiah makanan. Rasul berkata, tunjukkan kepadaku makanan itu. Pagi ini saya puasa, tapi kemudian beliau makan. Jadi boleh membatalkan puasa kalau kemudian selera makan. Sebagaimana Nabi ini paginya sudah niat puasa, tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih hadiah makanan dan beliau berselera terhadap makanan itu dan beliau membatalkan puasa. Bapak Ibu pernah mengamalkan keduanya? Yang pertama tidak niat puasa karena tidak ada makanan lalu puasa? Belum? Oh belum. Baik, berarti keluarga Bapak Ibu termasuk keluarga yang baik-baik. Setiap hari selalu ada makanan. Dan ini juga menunjukkan kesabaran keluarga Rasulullah. Ketika tidak ada makanan, sabar. Potret seorang suami yang sabar. Kira-kira kalau ada seorang suami wis wayahe sarapan mateng kok orang mateng orang ono popo, apa yang dilakukan suami? Muring-muring. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah. Rasulullah datang kepada istrinya yang mestinya sudah ada makanan, belum ada makanan. Apa yang dilakukan Rasul? Saya puasa. Nah, kira-kira suami hari ini yang memilih puasa dan tidak protes kepada istrinya yang belum masak mestinya sudah masak, ada enggak? Siapa? Enggak ada. Baik. Oh begitu. Oh besok jangan. Oh bagus. Baik. Begitu belum masak saya puasa. Kayaknya Mas Eko ini. Ya. Baik. Atau di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW sudah niat puasa, tapi kemudian ada makanan yang menggugah selera, maka Nabi pun membatalkan puasa. Jadi tidak mengapa, sudah niat puasa sunnah lalu ada makanan yang menggugah selera lalu membatalkan puasa, itu boleh. Tadinya puasa tapi ingat hari itu ada undangan manten, masih teguh pendirian di jalan, pokoknya tetap puasa. Begitu ngelihat, wah kok prasmanana enak ya, membatalkan. Boleh enggak? Boleh. Nah,
Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat undangan manten tadi niat puasa, milih membatalkan puasa apa milih lanjut? Ya. Karena Rasul ini tadi bertanya kepada Aisyah, tunjukkan kepadaku. Lalu kemudian setelah melihat makanannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Nah, ini menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah. Baik. Wajatan Nasai, dalam riwayat Nasai summa qala. Jadi dalam riwayat Nasai ada tambahan summa qala. Kemudian Nabi bersabda, innama masalus saumil mutatawwi, perumpamaan orang yang berpuasa sunnah itu masalur rajuli yukhriju min malis shadaqah, seperti seorang yang mau mengeluarkan sedekah hartanya. Fa in syaa'a amdoha wa in syaa'a habasaha. Jika ia mau, ia boleh melangsungkan niatnya itu, dan jika ia mau, boleh ia menahannya. Nah, ini juga dalil bagi kita, ketika kita sudah punya niat untuk sedekah, boleh untuk melanjutkan sedekahnya, boleh pula untuk membatalkan sedekahnya. Dari rumah sudah pengen sedekah nih. Nah, pokoknya ini uang berapa? Uang merah-merah ini sudah diniatkan untuk sedekah. Tapi tiba-tiba di jalan itu di WA bojone, Pak, gasnya habis. Nah, baik. Dan begitu lagi masih ada tambahan lagi. Ini juga ada tagihan SPP. Nah, baik. Bagaimana pilihan suami ini tadi? Melanjutkan niat sedekahnya atau membatalkan? Keduanya boleh. Kalau ada uang lain silakan saja sedekahkan. Nanti untuk istrinya tadi dikasih uang yang lain. Tapi kalau tidak ada, tidak mengapa kalau mengurungkan niatnya bersedekah. Maka Nabi membuat perumpamaan orang yang tadi memulai puasa sunnah lalu membatalkannya seperti orang yang sedekah. Innama masalus saumil mutatawwi. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya adalah perumpamaan orang-orang yang puasa sunnah masalur rajuli yukhriju min malihi sedekah, seperti orang yang hendak bersedekah dengan hartanya. Fa in syaa'a, kalau dia mau, amdoha, dia bisa melanjutkan sedekahnya. Wa in syaa'a, dan jika mau, habasaha, dia bisa menahan sedekahnya. Jadi tidak mengapa orang sudah punya niat sedekah lalu tidak jadi karena adanya satu keperluan. Itu tidak termasuk menarik kembali apa yang diberikan. Beda lagi kalau sudah dikasihkan dijaluk meneh, itu yang tidak boleh. Nah, sudah dikasih sedekah, maaf ya, sedekahnya tak minta lagi ya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau belum dikasihkan, itu boleh saja kalau mau mengurungkan niat, sebagaimana Nabi bersabda yang kita baca ini tadi. Wa fi lafdhin aidon, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, masih riwayat yang disebutkan oleh An-Nasai, Rasul bersabda, ya Aisyah, innama manzilatu man shoma fi ghairi Ramadan au fit tatawwu. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedudukan orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan atau puasa sunnah, bimangzilati rajulin akhraja shadaqata malihi, kedudukannya seperti orang yang hendak bersedekah dengan hartanya. Jadi seperti orang yang hendak bersedekah dengan hartanya. Fajada minha bima syaa fa'amdahu wa bakhila minha bima syaa fa'amsakahu. Maka Rasul melanjutkan, jika ia mau mensedekahkan sebagiannya dengan sesuka hati, maka dia bisa lakukan. Dan jika ia mau bakhil atau tidak mengeluarkan hartanya dengan sesuka hati, maka ia pun boleh untuk menahannya. Dan qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa qalat Ummu Darda, dan menurut Imam Bukhari, Ummu Darda berkata, Ummu Darda ini mengatakan, kana Abu Darda yaqul, dulu Abu Darda berkata, indakum ta'am, apa kamu punya makanan? Kata Abu Darda kepada istrinya. Fa in qulna la, kalau kami berkata tidak, qala, maka Abu Darda berkata, fa inni shaimun,
yaumi hadza. Kalau begitu saya puasa hari ini. Qala, kemudian dia juga berkata, apa yang dia sampaikan? Dia menyebutkan bahwasanya wa fa'alahu Abu Talhah wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Yang seperti ini juga dilakukan oleh Abu Talhah, oleh Abu Hurairah, oleh sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini juga menunjukkan kesederhanaan keluarga para sahabat Rasulullah. Tidak setiap hari dapurnya ngebul. Kita lihat bagaimana Abu Darda bertanya kepada istrinya, sudah ada makanan? Tidak. Maka Abu Darda mengatakan, saya puasa. Yang melakukan serupa ini bukan hanya Abu Darda, tapi juga Abu Talhah. Abu Talhah juga memilih puasa kalau tidak ada makanan. Demikian pula sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah juga puasa ketika tidak ada makanan. Wa Ibnu Abbas, demikian pula terjadi pada sahabat Ibnu Abbas, memilih untuk berpuasa ketika tidak ada makanan. Wa Hudzaifah, semoga Allah meridhai mereka semua, demikian pula Hudzaifah. Itu juga seperti itu. Baik, Bapak dan Saudara, sehingga di sini jelaslah bahwa puasa wajib dengan puasa sunnah ada perbedaan. Untuk puasa wajib harus niat sebelum fajar. Tapi untuk puasa sunnah maka niatnya bisa menyusul selama belum makan. Selama belum makan. Hadis Aisyah ini juga bisa kita jadikan dalil bahwa dalam puasa sunnah tidak wajib niat puasa di malam hari. Ini juga kita ambil kesimpulan, puasa sunnah tidak wajib niat di malam hari. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama menyebut bahwa puasa sunnah tidak wajib niat di malam hari. Yang wajib niat di malam hari adalah puasa wajib. Hadis ini tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sedang puasa sunnah itu boleh berbuka. Berbeda dengan orang yang puasa wajib, dia tidak boleh sengaja berbuka. Karena sengaja berbuka di siang hari tanpa adanya udzur, untuk orang yang puasa wajib itu dosa besar. Apalagi karena ada makanan menggugah selera lalu dia makan di bulan Ramadan, maka itu dosa besar. Tapi kalau untuk puasa sunnah tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi di suatu hari datang kepada Aisyah dan ternyata ada hadiah makanan yang menggugah selera, maka Rasul berkata, tunjukkan kepadaku. Dan Rasul kemudian makan, padahal Rasul sudah niat puasa sebelumnya. Sehingga orang yang puasa sunnah tidak wajib meneruskan puasanya ketika dia berbuka, sekalipun puasa itu sendiri menurut ijma ulama dipandang lebih utama. Jadi kalau melanjutkan puasanya itu lebih utama, tapi kalau membatalkan itu boleh, sebagaimana Rasul juga melakukan. Jadi zahirnya orang yang berbuka dalam puasa sunnah tidak wajib mengqadha, dan begitulah pandangan jumhur ulama. Tapi kalau membatalkan puasa wajib, maka hukumnya wajib untuk mengqadha. Dan dosa besar kalau misalnya dia membatalkan tanpa adanya udzur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab Ikhtiyarat, barang siapa yang dalam hatinya sudah tergerak besok pagi dia akan puasa, maka yang demikian itu sudah dipandang sebagai niat. Jadi kalau dalam hati sudah tergerak besok pagi akan puasa, maka itu sudah dipandang sebagai niat. Maka seseorang yang berpuasa ketika makan malam, berarti makan malamnya orang yang hendak berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa dia sahur, maka dia sudah dianggap niat puasa. Maka ini berbeda dengan makan malam pada hari raya dan makan malam pada malam-malam Ramadan yang lain. Tapi intinya di sini kalau kita sahur, maka otomatis sudah niat puasa. Jadi jangan sampai sudah sahur lalu bilang orang niat poso ya. Terus sahurnya untuk apa? Kalau tidak untuk puasa. Pernah saya sampaikan, suatu saat ada jamaah yang malamnya sudah sahur
tapi siangnya tidak puasa. Agak aneh memang. Ternyata karena malamnya tidak berangkat tarawih dan dia tidak hafal betul nawaitu shoma ghadin. Lalu karena anaknya, cucunya itu sudah berangkat ke masjid sholat tarawih, maka paginya anak sama cucunya itu ditemani sahur dan dia juga ikut sahur tapi tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Karena tadi malam tidak baca nawaitu. Saya tanya sendiri tuh, kenapa tidak puasa? Tadi malam lupa tidak tarawih, tidak baca nawaitu. Lo kan cukup niat di dalam hati. Dan anaknya bilang tadi malam juga sahur. Tadi malam juga sahur. Maka kalau sahur otomatis niat puasa. Tapi karena menganggap melafatkan itu adalah bagian dari niat yang harus dikerjakan, sehingga orang ini memilih untuk tidak puasa karena dianggap belum niat. Padahal kita harus pahami bahwa niat di sini letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Maka kalau sudah niat di dalam hati itu sudah cukup.